Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA beserta dekan dan wakil-wakilnya. Dan tak lupa pula teman-teman mahasiswa baru PBAK UIN Malang 2021 yang saya sayangi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa memulai dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam wal iman. Perkenalkan, nama saya Zuhruf Fadiana Azza dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Tadris Matematika. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan resum dari materi PBAK UINMA pada hari pertama dan kedua. Perlu kalian ketahui, peserta PBAK ini diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang belum lulus PBAK tahun lalu sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 orang, Fakultas Syariah sebanyak 596 orang, Fakultas Humaniora sebanyak 402 orang, Fakultas Psikologi sebanyak 259 orang, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 orang, Fakultas Saintek sebanyak 811 orang, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang. Pada materi pertama yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu ada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, dan juga ada Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan pendidikan kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswa seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS
dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Kemudian materi kedua tentang DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Kemudian ada tugas DEMA, yaitu melaksanakan proker atau program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian yang ketiga ada SEMA atau Senat Mahasiswa. SEMA adalah organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. SEMA membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Ada pula wewenang SEMA, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA-U, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA-U, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kemudian yang keempat tentang UKM. UKM di UIN Malang ini ada 15 unit. Yang pertama ada UKM Menwa, UKM Pramuka, UKM KSR, UKM GGB atau Gema Gita Bahasa, UKM Seni Religius, UKM Teater, UKM Mapala Tursina, UKM Junior, UKM Kompa Padang Bulan, UKM Komus, UKM Taekwondo, UKM Jepret Club, Simfoni, LKP 2M, dan UAPM Inovasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang UKM Menwa. UKM Menwa adalah organisasi bersejarah yang dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1959 di Jawa Barat. Semboyan dari Menwa yaitu
penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo dari UKM Menwa ini ada 2 macam. Yang pertama ada logo Maharsurya, yaitu provinsi, dan kemudian logo yang kedua ada logo Wira Cakti Yuda yang khusus untuk UNMA. Arti dari lambang Wira Cakti Yuda yaitu 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa se-Jawa Timur. Wira Cakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Tugas dari Menwa sendiri ini yaitu membantu TNI, Polri, dan juga Rektor. Terus gimana sih latihan dari Menwa ini? Latihannya yaitu ada lempar pisau, ada menembak, dan ada bela diri atau karate. Kemudian penjelasan terakhir, sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia, dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital. Kedua, link dan match dengan sektor industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul yaitu dengan yang pertama, keagungan moral dan spiritual. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada memiliki digital quotient. Yang keempat, ada kesalehan atau peduli sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, mau kuasai akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderasi dalam Islam? Definisi moderasi secara etimologi, watasiyah berarti jalan tengah, posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara resiko atau logika, teks serta konteks. Dasar teologis. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Beberapa hadis dalam Sahih Bukhari. Kenapa moderasi penting di Indonesia? Yang pertama, karena
karakter Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban Islam dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, karena historitas Islam di Indonesia. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung atau tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab dan Amerika, oil, politik desposit and hypocrisy. Kemudian juga peran mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa harus memerankan diri sebagai agen of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Kemudian, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang terakhir, mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berkebinekaan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.